like it's 5 or 6 days to this ridge. Really? You think we're that close? We've been planning this for months. Cerita dimulai dengan aksi penculikan di sebuah kantor di Rusia. Sekelompok orang bertopeng dan bersenjata lengkap menyerbu masuk lalu menodongkan senjata ke para karyawan. Mereka dengan paksa menggiring para karyawan ke dalam mobil, lalu membawa mereka ke sebuah lokasi yang terpencil di tengah hutan belantara. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Setibanya di tempat tujuan, para korban menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya. Di sana telah berkumpul banyak orang lain yang mengalami nasib serupa. Mereka semua dikurung dalam sebuah ruangan besar, tanpa harapan untuk melarikan diri. Para perampok ini menjadikan mereka sebagai sandera dan meminta tebusan sejumlah uang kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Jika perusahaan tersebut tidak membayar, maka mereka tidak akan dibebaskan sampai kapanpun dan terus dipaksa bekerja tanpa imbalan sepeser pun. Setiap hari mereka dipaksa bekerja keras mengangkut batu dan material lainnya, seringkali disertai ancaman dan pemukulan dari para penjaga. Beberapa saat kemudian, Henry yang merupakan seorang ahli listrik dipanggil dan diminta untuk memperbaiki radio di ruangan bos. You're an engineer, yeah? Electrical. Another unit like this? Possibly. Okay, I know a guy who can get us one. Maybe I get you from the yard from time to time. Namun sebuah insiden terjadi. Henry hampir menjadi korban pelecehan oleh salah satu penjaga. Beruntungnya, aksi penjaga itu digagalkan oleh sekelompok pria bernama Anthony, Kurt, dan rekannya. Henry merasa lega sekaligus bersyukur atas pertolongan mereka. Ia pun mengucapkan terima kasih dan mulai berkenalan dengan mereka. Setelah perkenalan itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Kurt, Anthony, dan rekan-rekannya kemudian berbagi rencana kepada Henry. Mereka ingin melarikan diri dari tempat tersebut dan membutuhkan bantuan Henry untuk mencuri kunci gerbang yang disimpan di meja bos. Meskipun awalnya ragu, Henry akhirnya setuju untuk membantu mereka. Pada malam harinya, Henry mulai menjalankan rencananya dengan sangat cerdik. Ia berpura-pura membutuhkan tang untuk menyelesaikan pekerjaannya dan meminta alat itu kepada bosnya. Ketika bosnya keluar dari ruangan untuk mengambil tang, Henry dengan cepat mengambil kunci yang terletak di atas meja. What are you doing? Keesokan harinya, Kurt dan Anthony mengajak Henry untuk melarikan diri. Henry yang tidak memiliki keahlian dalam bela diri maupun menembak, awalnya ragu untuk ikut. Namun setelah mempertimbangkan keadaannya, dengan bertanya kepada Thomas, ia pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dan mencoba kabur bersama mereka. No one is coming to save us. There's a chance to get out of here. You take it. It's a choice. Pada malam harinya, mereka pun mulai melancarkan aksinya. Dengan perjuangan yang berat dan rencana yang matang, mereka bertiga akhirnya berhasil keluar dari tempat itu.
Keesokan harinya, mereka bertiga pun sudah berjalan cukup jauh dan memutuskan untuk beristirahat karena melihat Henry yang sudah lemah. How many rounds you got left? About half a Mag. Did it. Baru juga rebahan 5 menit, Henry sudah dibangunkan untuk melanjutkan kembali perjalanan. Di tengah perjalanan, Henry bertanya apa yang terjadi tadi malam. Namun teman-temannya mengatakan bahwa seharusnya Henry berterima kasih karena mereka telah membawa Henry keluar dari pertikaian tadi malam. Henry yang cupu dan ketakutan tadi malam memang cukup membebani Kurt dan Anthony. Sementara di sisi lain, para penjaga ternyata mengejar mereka tanpa henti. Hingga akhirnya terjadilah baku tembak di antara mereka. Dalam situasi genting itu, ketika peluru mereka hampir habis dan jumlah penjaga jauh lebih banyak, mereka terkepung tanpa jalan keluar. Namun tiba-tiba terdengar suara rentetan tembakan yang menghabisi para penjaga tersebut. Your friend tried to fuck our friend in the ass. Dari arah rerimbunan pohon muncullah 2 orang, yaitu Brock dan Victor. Mereka berhasil menyelamatkan Henry, Kurt, dan Anthony dari situasi yang nyaris mustahil itu. Kurt lantas mengucapkan terima kasih dan mengajak mereka berdua bergabung karena mereka memiliki persediaan makanan yang cukup. I want to go back to the gulag! Setelah keadaan mereda, Kurt mengatakan bahwa rencana mereka tidak berjalan sesuai harapan. Dengan perbekalan yang hanya cukup untuk 3 orang, mereka harus menempuh perjalanan lebih dari seminggu untuk mencapai Finlandia. Perjalanan itu pun jauh dari kata mudah. Mereka harus melewati hutan lebat dengan jalan berbatu, terjal, dan diselimuti salju. Di saat sedang beristirahat, Victor mengajari Henry cara berkelahi. Karena sejak pertama bertemu, Henry terlihat sangat cupu. Victor meminta Henry untuk memukul Brock. Meskipun awalnya Henry tidak mau, namun Victor terus memprovokasinya. Hit you one time. No. Very important. Use whole body. Make fist. Make fist. Up and it's okay. I don't. It's okay. Come. I don't want. Do it, Henry. Oh. Good job, Henry. Good job. Di tengah perjalanan, sebuah insiden tragis menimpa Brock. Ia terpeleset dan jatuh ke dalam sungai yang membeku. Henry dengan sigap mencoba menyelamatkannya, bahkan masuk ke dalam sungai yang sangat dingin. Namun sialnya, upayanya tidak berhasil, dan Brock pun kehilangan nyawanya. We need to get a fire going. Henry, hey! Get up, Henry. Run, Henry! How do you feel? Cold? Hari-hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah berat. Mereka hanya berhenti untuk istirahat ketika lelah sudah tak tertahankan, sambil mengandalkan perbekalan makanan yang kian hari semakin menipis. Perjalanan mereka semakin berat karena kondisi Henry yang semakin lemah, hingga akhirnya jatuh sakit. Victor dengan penuh perhatian terus merawat Henry dan memberikannya makanan yang tersisa. Sementara di sisi lain, Kurt merasa keberatan jika persediaan makanan harus berkurang karena diberikan kepada Henry. Karena itu, Kurt dan Anthony menyusun rencana untuk menghabisi Henry dan menggunakan tubuhnya sebagai bahan makanan. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Victor mendengar percakapan tersebut.
Victor segera memberitahu Henry tentang rencana keji itu dan memperingatkannya agar waspada. Ia bahkan mengajari Henry cara menggunakan senjata untuk membela diri. A cow is only kept alive as long as there is. Welcome back. Esokan paginya, satu persatu dari mereka lanjut menaiki tebing. Karena hanya itulah jalan satu-satunya. Sementara Henry yang kesulitan menaiki tebing dibantu oleh Victor dengan memberikan arahan dan menyemangatinya. Namun sialnya, Henry tergelincir sehingga Victor pun terjatuh. Saat Henry akan turun untuk menolong Victor, Kurt langsung menembaknya karena Victor terlihat sudah sekarat. Mengetahui dirinya menjadi target, Henry pun mulai gelisah. Pada malam harinya, Henry dipenuhi rasa cemas hingga membuatnya sulit untuk tidur. Ia terus berpikir keras mencari cara untuk melawan niat jahat Kurt dan Anthony. I'll give him a few minutes. Don't get too close. Di tengah perjalanan, menurut Kurt sebentar lagi akan mencapai rel kereta. Jalan yang harus mereka tempuh adalah melewati bukit tinggi. Meskipun cuacanya sangat dingin, namun mereka akan mencoba berkemah di bawah garis salju. Sesampainya di atas bukit, mereka tidak melihat adanya rel kereta. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Henry pernah melihat rekaman area tersebut melalui drone. Kurt pun marah karena selama ini Henry diam saja jika mengetahui daerah tersebut. Henry diam saja karena berpikir mereka berdua lebih mengenal daerah ini. Apalagi rencana pelarian itu sudah mereka berdua rencanakan selama berbulan-bulan. Setelah melihat peta itu, Henry pun menyimpulkan bahwa rel keretanya ada di balik pegunungan itu. Setelah persediaan makanan mereka sudah habis, Henry pun memasang jebakan untuk berburu. Sialnya, ia tak mendapatkan apapun. Henry kemudian mengusulkan untuk berjalan di tepi danau dan memancing di sana. Awalnya Anthony tidak mau karena air di danau pasti sudah beku. Namun akhirnya mereka pun membiarkan Henry memancing seharian. Karena hari sudah sore, Kurt dan Anthony sangat kecewa karena waktu mereka terbuang sia-sia oleh Henry. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. We lost a day, we lose a night. Dalam perjalanan ini, Henry dan Anthony untuk pertama kalinya mengobrol tentang keluarga mereka masing-masing. Di mana Henry bercerita bahwa ia memiliki seorang istri cantik bernama Lily dan Sophie putri kecilnya yang berusia 5 tahun. Lalu tiba-tiba mereka melihat seekor kelinci. Namun sayangnya Kurt gagal menembak kelinci itu. Padahal kelinci itu adalah harapan mereka untuk bisa makan malam. Fuck! Sehingga malam itu mereka hanya bisa minum salju yang dicairkan. Not good. Hurt? Saat semua tertidur lelap, Henry memberanikan diri mencoba mengambil senjata milik Kurt yang sedang tertidur.
Namun sialnya, aksi terhenti ketika Kurt tiba-tiba terbangun. Dengan cepat, Kurt menodongkan senjatanya ke arah Henry. It won't happen again. Tanpa belas kasihan, Kurt memotong daging dari lengan tangan Henry, kemudian memanggangnya di atas api dan memakannya. Fuck you, Billy. Keesokan harinya, Kurt meminta maaf kepada Henry karena rasa lapar telah membuat manusia kehilangan akalnya. Demi kelangsungan hidup mereka, Kurt memberikan penawaran kepada Henry. Yang pertama, Kurt akan menghabisi Henry saat itu juga. Atau Henry bisa ikut dengan mereka dan bertemu keluarganya lagi, namun dalam keadaan tubuhnya tidak utuh. Akhirnya Henry pun memilih untuk ikut bersama mereka dan membiarkan dirinya menjadi sandera. Perjalanan mereka kali ini harus melewati medan yang sangat curam, hingga terjadi suatu insiden di mana Henry terpeleset, hingga membebani mereka berdua. Bring his fucking carcass up this entire mountain, or you will never fucking move again. Do you hear me? Could have climbed up there and saved all this drama. Setelah berjalan cukup jauh, Henry yang lemah pun akhirnya pingsan. You guys are soldiers, right? Yeah. Sorry. This chance of seeing my family again. I just want to go home, man. Suatu hari ketika Henry terbangun, kedua temannya langsung menyerang dan berniat untuk memotong tangan Henry. Akan tetapi Henry berhasil menghindar hingga kapak itu pun mengenai tangan Anthony. Setelah itu Henry bergegas kabur dengan membawa senapan milik Anthony. Hingga akhirnya terjadilah kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Ketika Henry sedang menuruni tebing, Kurt yang emosi terus melemparinya dengan batu, lalu menuruni tebing untuk memotong tali yang menopang Henry. Fuck off me. Beberapa saat kemudian, Henry berhasil membuat jarak dengan mereka berdua dan mulai melakukan penyerangan. With this. Almost empty, Henry. Yeah, hand it to you, Henry. Setelah pertarungan yang mendebarkan,
Pada akhirnya Henry berhasil menghabisi Kurt. Setelah itu Henry dan Anthony pun pergi melanjutkan perjalanannya. Selama perjalanan itu, Henry dengan telaten merawat luka Anthony. Hari demi hari pun mereka lalui bersama. Namun luka yang diderita Anthony tak kunjung membaik. Kondisinya semakin lama semakin lemah, hingga Henry memutuskan untuk menghabisi Anthony. Hal itu ia lakukan karena tak tega melihat penderitaan yang dialami Anthony. Seluruh tubuh Anthony bahkan sudah dipenuhi oleh belatung. Singkat cerita, akhirnya Henry pun sampai ke rel kereta api, sembari membawa perbekalan daging milik Anthony. Dan film pun selesai. Semoga dapat menghibur dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.